Ada 200.000 base yang ada di Indonesia ini. Dan sekarang yang jalan baru 50 gitu. 52 lah persisnya kan yang dari kami itu. Nah, dari 52 untuk menjadi 200.000 itu harus keroyokan. Jadi kalau kita bicara mengenai projections, prospek, by quantity memang luar biasa besarnya. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, kembali lagi di acara kita Cuan Talks ya teman-teman semuanya. Di hari ini saya Rati Miskoningsi, financial expert ajaib sekuritas, akan berbincang-bincang dengan tamu spesial ya teman-teman semuanya dari PT VKTR Teknologi Mobilitas. Jadi VKTR sendiri ini adalah perusahaan yang memang bergerak di bidang electric vehicle ya teman-teman semuanya. Seperti yang kita tahu juga berdasarkan perjanjian Glasgow ya teman-teman semuanya, yang memang Indonesia berkomitmen untuk melakukan net zero emission di tahun 2060, yang dimana ini akan diwujudkan juga oleh VKTR ya teman-teman semuanya, yang akan listing nih di Bursa Efek Indonesia. Mungkin kita akan berkenalan dulu dengan Pak Gilarsi Wahyu Setiono sebagai CEO dari VKTR, dan juga Pak Ahmad Amri Aswono Putro sebagai CFO dari VKTR. Halo Pak. Halo. Gimana Pak kabarnya? I'm good. Alhamdulillah. Ya. Baik ya Pak ya. Oke deh Pak, mungkin kita langsung aja untuk berbincang-bincang terkait dengan VKTR. Jadi menarik sekali sih Pak VKTR ini ya, karena kan memang bisa dikatakan salah satu emiten yang punya bisnis electric vehicle yang memang saat ini tuh lagi booming juga sih Pak, digaungkan oleh global juga sama secara domestik juga. Nah, awal mula dari VKTR sendiri tuh awalnya seperti apa sih Pak pembentukannya? Awalnya itu 2018 ya, atau backgroundnya sebelum itu dulu ya. Backgroundnya adalah Bakri Group ini kan grup yang tidak mudah, sudah ada di dunia pentas bisnis Indonesia itu sebelum Indonesia lahir, malah kan sebelum proklamasi kemerdekaan itu Bakri sudah ada. Nah, kalau kita lihat Bakri hari ini dan kemarin, itu kan lebih banyak di energi, 80% mungkin revenue-nya Bakri itu bisnisnya masih di energi, yang basisnya adalah coal, oil, gas gitu ya. Ada sih plantation segala macam, media juga ada, tetapi yang mayoritas kan di situ. Nah, ini sebenarnya memunculkan juga semacam kegerahan di para principals untuk mulai berpikir bahwa ini nggak bisa terus seperti ini, harus sudah mulai mikir lah ke arah green. Nah, coincidentally, Pak Anin sebagai leader dari generasi ketiga itu pada saat di Stanford lari pagi mau ketabrak bis. Waduh. Beritanya gitu tuh. Jadi bermula dari hal yang kecil ya Pak ya. Seru juga. Jadi coincident itu yang kemudian mikir, loh kenapa kok saya nggak bisa mau ketabrak bis? Ternyata karena nggak ada suaranya, nggak ada baunya gitu kan bis ini. Jadi bisa saja orang tuh lengah karena nggak ada suara, nggak ada bau. Tiba-tiba saja ketika dia lari, mungkin larinya juga sambil pakai headset, sehingga itu yang membuat hampir ditabrak bis. Begitu dia ngelihat, oh bener juga ya, kenapa ini nggak kita bawa ke Indonesia? Dalam konteks bagaimana Bakri sebagai grup juga mulai melakukan transisi nih dari brown menuju green lah kira-kira. Nah, awal Maret itu, sekitar awal 2018 bulan Maret. Nah, kemudian di bulan November tahun 2018, karena ini sudah ngotot ya, yaudah yuk kita bawa kontak lah yang namanya BYD segala macam. Karena researchnya adalah siapa yang membuat bis ini dan siapa yang membuat bis yang terbaik, bis listrik terbaik di dunia. Ketemulah yang namanya BYD ini, BYD apa gitu ya. Nah, kemudian itu di research akhirnya yaudah kita beli deh 1 unit. Tujuannya apa? Untuk dibawa ke Indonesia, untuk diperkenalkan ke Indonesia.
sampai ditampilkan dalam satu forum leadershipnya World Bank dan IMF di Bali. Itu di November 2018. Nah, sambutannya luar biasa baiknya ketika di forum itu. Kemudian banyak kota-kota yang pengen nyoba kan, termasuk juga Jakarta pengen nyoba. Oh iya, bagus nih, keren nih. Idenya kan membuat kota menjadi ada dua, yang masalah green, air pollution bisa berkurang. Yang kedua juga masalah congestion. Kalau misalnya bis ini ternyata memang disukai orang kan beralih tuh daripada menggunakan private vehicles, mereka akan menggunakan public vehicles kan. Nah itu yang menjadi latar belakang berpikirnya kenapa bis ini menjadi penting gitu. Nah ceritanya berlanjut nih, begitu nyampe bawa ke Jakarta nggak bisa dicoba karena nggak ada STNK-nya. Belum ada ya Pak waktu itu? Nggak ada, yang namanya protokol untuk menguji kendaraan listrik kan nggak ada. Yang ada protokol untuk menguji dan melahirkan STNK untuk kendaraan combustion. Tapi kalau untuk listrik nggak ada protokolnya. Waduh, gimana dong? Ya udah dibuat dulu protokolnya kan. Nah, itu yang proses panjang tuh. Regulator dan kita bekerja sama sampai akhirnya bisa betul-betul dites, diizinkan untuk dicoba dan punya STNK tahun 2020. Coba oleh sekian banyak yang berminat, termasuk juga Transjakarta. Tapi COVID kan terus lumayan mengganggu tuh, ya kan? Sehingga nggak bisa langsung dijual karena ya terus ngapain dijual, kendaraan juga pada nongkrong semua di garasi kok gitu kan, karena WFH dan seterusnya. Tapi kita melihat bahwa ini adalah pathway yang memang harus diambil. Kita melihat bahwa kontribusi transportasi terhadap air pollution di Indonesia luar biasa tingginya. Kalau ngomong dari carbon emissions, paling nggak transport itu nyumbang 25% dari carbon emissions yang ada di Indonesia. Nah, jadi this is the right thing to do. Kira-kira gitulah pikirannya. Baik Pak Gil ya, jadi bisa dikatakan tuh karena memang biasanya yang kita tahu juga itu kan perusahaan di bawah naungan Bakri itu kan lebih ke fosil ya Pak ya, tapi ternyata sekarang tuh udah mulailah beranjak untuk yang lebih green lah, untuk green energinya. Tadi udah lebih mensuplai untuk tadi terkait dengan electric vehicle, dan itu juga terinspirasi dari BYD ya Pak ya. Betul. Build Your Dream ya Pak ya. Yang dari China itu kan Pak yang hasil baterai juga, electric vehicle juga, jadi memang terinspirasi dari situ juga ya. Yang lebih keren sebenarnya Warren Buffett kan. Warren Buffett investasi sampai 25% sebelum BYD sebesar hari ini gitu. Iya ya, mungkin kedepannya VKTR tuh akan seperti itu ya Pak ya. Hopefully akan seperti itu, akan seperti BYD. Dan seperti yang kita tahu juga nih Pak Gil dan juga Pak Amri ya, di Indonesia kan nggak cuman VKTR aja nih yang udah listing, tapi di sektor EV ya, ada juga sebelumnya itu ada di sektor tersebut juga. Nah, gimana sih cara VKTR tuh punya unique selling point nih Pak? Gini, mikirnya itu kan sebetulnya climate change ya. Bagaimana kita bisa ngerem efek dari climate change ini, terutama untuk Indonesia lah pasti ya. Dan kita ngomong transportasi itu kontribusi sedemikian signifikannya terhadap carbon emissions. Maka siapapun yang masuk ke dalam space dekarbonisasinya Alangit Indonesia ya harus didukung gitu. Nah kebetulan ya kami karena juga punya kolaborasi juga dengan Celis. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat vektor itu kan kita berangkatnya dari mobility untuk publik, heavy mobility, commercial mobility. Jadi bukan di roda 2. Kita nggak memulai di roda 2. Nah kalau roda 2 memang inisiatif untuk elektrifikasi sudah banyak lah. Kalau kita lihat mungkin hari ini yang bermain di brand roda 2 itu mungkin ya puluhan brand betul. Ya, banyak sekali yang sudah bermain di situ. Nah tapi kalau untuk yang bermain di heavy mobility itu baru vektor. Yang kita bermain di bis dan truck itu baru vektor. Nah jadi kalau kita ngomong kita adalah pioneer, kita pioneer di heavy mobility ini ya. Jadi pembedanya adalah coba bayangkan satu bis kita itu yang 30 bis saja itu sudah jalan mengangkut 6 juta orang selama 1 tahun dari 2000
22 sampai sekarang. Ya. Nah, kalau 6 juta itu harus diangkut sepeda motor. Ini proses education ya maksudnya ya. Kan paling ada 6 juta orang teredukasi, sudah terekspos menggunakan kendaraan bis listrik, dan mereka punya experience, oh enak loh ternyata pakai bis listrik itu. Nggak ada suaranya, nggak ada baunya gitu kan. Nah, dibandingkan dengan 6 juta orang harus menggunakan sepeda motor, berarti harus berapa sepeda motor yang harus dijual untuk bisa pakai 6 juta orang. Artinya fokus kita adalah lebih kepada bagaimana kita bisa secepat-cepatnya membangkitkan awareness publik bahwa EV ini penting, bahwa konversi dari transportasi yang combustion menuju listrik ini penting untuk kita semua gitu loh. Jadi gitu ceritanya. Kita mendorong betul-betul pengen di heavy mobility dan commercial karena memberikan efek yang lebih tinggi sekaligus efek education yang juga lebih baik. Jadi kalau buat investor gitu ya di pasar modal melihat vektor dan selis itu akan melihat dua entitas yang berbeda misinya, berbeda dari potensinya, artinya potensi pasarnya, dan juga berbeda dari pola pendekatannya gitu. Jadi ya ini kembali ke investor tertarik dengan perusahaan EV di sepeda motor atau di heavy mobility, hanya mungkin kalau kita melihat lebih ke nawa itunya itu sebetulnya ke niatnya gitu ya Pak ya. Sambil ada ibadahnya lah kalau di vektor itu. By the way kita menyebutnya vektor ya, bukan VKTR gitu. Oke. Ya. Oke Pak. Ya. Jadi key-nya adalah dekarbonisasi, climate change gitu ya. Jadi manapun yang memberikan efek paling tinggi itu kita kejar duluan lah, prioritas. Iya, baik teman-teman semuanya ya. Tadi memang beda pangsa pasar ya teman-teman. Jadi perlu dinotit bahwa untuk faktor ini VKTR ya teman-teman, untuk kode sahamnya nanti itu lebih ke heavy mobility ya Pak ya. Jadi lebih ke public transportation lah ya untuk saat ini ya. Jadi memang untuk pangsa pasar itu beda ya teman-teman ya. Tadi unique selling point-nya karena memang berdasarkan data juga tadi 25% tadi Pak Agil tadi bilang itu emission itu dari public transportation ya teman-teman ya. Jadi memang bisa dikatakan mulia sekali ya Pak ya ini ya, prospeknya tujuannya juga ya untuk mengurangi, untuk melakukan dekarbonisasi atau mengurangi emisi karbon yang ada di Indonesia dan juga global. Iya, boleh Pak. Jadi kita kan sudah punya 30 bis yang mondar-mandir di Transjakarta itu sudah 15 bulan ini. Ketika marka 12 bulan kemarin tercapai, itu kita ngitung sebenarnya karbon emisi yang berhasil kita tahan untuk tidak sampai ke udara itu berapa banyak? Tahu nggak? 6 juta kilo CO2 selama 1 tahun 12 bulan itu. Jadi artinya kalau bayangkan baru hanya 30 tuh. Kalau seandainya kita bisa mendukung rencana transformasinya Jakarta untuk punya 2030 nanti punya 10.000 bis. Wow, itu langitnya Jakarta bisa biru kembali tuh, karena jadi tadi ternyata tadinya kita juga nggak antisipasi akan sebanyak itu, ternyata sangat signifikan. 6 juta kilo CO2 gas yang itu berhasil kalau seandainya itu pakai combustion itu akan lolos ke langitnya Jakarta, tapi pakai listrik itu nggak terjadi gitu. Mungkin di sini teman-teman investor ajaib juga udah sering kan pasti naik Transjakarta ya teman-teman ya, tapi nggak sadar nih ya kalau itu adalah produk dari VKTR ya teman-teman semuanya ya. Jadi memang buat teman-teman semuanya perlu dinotit juga tadi prospeknya bisa dikatakan ya sangat baik ya Pak untuk kedepannya ya. Kemudian kalau kita lihat untuk mungkin gini melihatnya, yang kami lakukan itu kan baru proof of concept ya. Ya kita bisa melakukan sendirian dengan proof of concept 50, 100 bis truk gitu ya. Tapi untuk kalau kita menjadikan ini sebuah movement yang serius, maka harus keroyokan. Cara keroyokan gimana? IPO untuk scaling up. Jadi ketika dia menjadi laboratory itu bisalah kita lakukan sendiri. Tapi ketika ini menjadi sebuah gerakan yang masif, maka we have no choice kecuali itu yuk dikeroyok. Makanya IPO ini adalah upaya kita untuk scaling up gitu Rati. Baik Pak Agil ya, terima kasih loh. Jadi bisa dikatakan ya teman-teman semuanya IPO ini adalah salah satu
tujuan juga buat VKTR ini untuk lebih berkembang lagi ke depannya gitu kan ya Pak, untuk melakukan ekspansi lagi ke depannya ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk Pak Amri, mungkin saya mau tanya terkait dengan dananya nih Pak untuk dari IPO sendiri. Seperti yang kita tahu ini kan dananya sebagian besar untuk capex ya Pak ya, untuk belanja modal gitu kan. Dan modal kerja. Nah, mungkin kira-kira bisa dijelaskan lagi nih Pak, kira-kira capex itu untuk apa aja sih Pak? Ya, intinya seperti yang dijelasin Pak Gil. Jadi vektor ini pendekatannya adalah mencoba membuat pendekatan penjualan secara masif, secara massal dengan dana yang sebijaksana mungkin gitu untuk pas spending ya, sehingga yang dari total harga saham mungkin 100 sampai 130, kemudian kita ada 8,75 miliar lembar saham itu, which is kita mungkin perkiraan bisa 875 sampai 1,1 triliun ya, 875 miliar sampai 1,1 triliun itu penggunaannya 40% memang untuk modal kerja, kemudian yang 60% kurang lebih ya itu untuk R&D dan industri, fasilitas produksi. Untuk capex ya. Untuk capex. Nah, saat yang fasilitas produksi ini jelas kami itu pengen menambah skala produksi daripada bus dan truk. Itu satu tujuan kita itu. Kemudian yang kedua, kita juga akan menambah fasilitas untuk Bakri-Otopart yang saat ini sudah 40 tahun bekerja untuk membuat komponen heavy mobility untuk combustion engine. Sekarang kita kembangin untuk bikin juga nih komponen untuk electric vehicle. Kemudian juga kita mau minta tolong dari PENS dan dari UNS untuk R&D. Jadi kita nggak akan hanya mengandalkan barang-barang atau komponen impor, tapi kita juga berusaha memproduksi sebanyak mungkin fasilitas atau komponen dari dalam negeri. Terakhir, kita juga akan mencoba mengembangkan bateri modul and pack yang ada di Indonesia. Memang tadi Mbak Rati mungkin sempat singgung masalah baterai gitu ya, tapi baterai ini memang sangat heavy tadinya sangat heavy investment, satu teknologi sensitif, dan juga sangat teknologi ini sangat sulit lah untuk bisa right away kita adopsi di sini. Jadi mungkin kita mulai dari kecil deh, kita bikin modul dan packnya, tapi mungkin selnya kami masih bekerja sama dengan para partner kita yang strategis yang memang ahli di bidangnya. Jadi memang tidak semua capex itu kita kembangkan supaya kita bisa bikin fasilitas dari A sampai Z, tapi di tengah pengembangan itu kita punya beberapa kolaborasi strategis dengan partner-partner yang memang lebih ahli di bidangnya gitu, sehingga kita tidak, kalau orang lain udah bisa bikin sepeda ya kita sekarang bikin sepeda yang mungkin pakai motor gitu kan, jangan mencoba bikin sepeda lagi dari nol gitu ya. Ini kita berusaha melakukan itu. Jadi mudah-mudahan sih dengan capex ini yang kita dapat dari hasil IPO dan working capital kami bisa. Tambahan sedikit yang disampaikan Pak Amri yang penting ya buat kita. Bermain di teknologi itu memang perlu tahapan untuk sampai kita bisa lari gitu ya. Saat ini kan mostly produk kita itu kan produk import, ya kan? Nah, kalau kita membangun fasilitas untuk mulai merakit sendiri di sini, kemudian dari perakitan itu kemudian kita tahu, komponen ini kita bisa bikin loh, komponen ini ada loh yang jualan di sini, komponen ini bisa loh kita lakukan di Indonesia. Jadi ada industrialisasi yang itu multiple effect-nya dengan adanya TKDN itu semua mulai dibuat nih di TKDN-nya kan naik tuh, mulai dibuat nih dalam ekosistem yang berada di sekitar industri itu. Jadi capex itu diperlukan untuk membangun industri dan ekosistem akhirnya men-trigger sebetulnya bukan kita sendiri tapi juga akan banyak yang participate bergabung di dalam ekosistem itu. Nah,
beberapa benefit yang kita dapatkan. Yang pertama penciptaan lapangan pekerjaan yang basic lah ya, penciptaan lapangan pekerjaan. Yang kedua apa? Ada added value yang tadinya kita membeli dengan membuat, itu kan ada added value yang kita create. Nggak mungkin dong membuat kan tanpa ada profit, pasti ada profit tambahan gitu kan. Nah begitu juga kalau misalnya kita lihat dari kacamata yang berbeda, ini yang membuat lebih efisien daripada membawa barang segitu banyak dari melewati lautan. Kita bikin kalau misalnya materialnya ada di Indonesia, kenapa nggak dilakukan di sini saja? Toh nggak perlu bayar ongkos kirimnya gitu kan. Nah hal itu yang membuat kita harus nih masuk ke dalam industrialisasi dan melokalkan sebanyak mungkin konten-konten itu. Termasuk ujungnya apa? Teknologi ini harus kita kuasai gitu loh. Dependency, reliance terhadap kita sendiri untuk mulai menguasai teknologi itu harus mulai kita langkahi gitu. Kan ada pepatahnya itu, journey of 1,000 miles begin with single step gitu kan. Nah ini single step kecil yang membuat kita nanti akan lebih confident bahwa we can contribute in this technology space gitu loh. Gitu tadi ya. Jadi investment mulai dari downstreamnya kira-kira seperti itu ya Pak ya? Mulainya dari downstreamnya tapi naik nih. Naik, terus at least bisa sampai memproduksi sendiri ya, dari mulai downstream sampai memproduksi sendiri kira-kira seperti itu ya Pak. Pak Agil ya. Belajarnya terus menerus dari strategic partner yang memang sudah lebih berpengalaman dan jagoan gitu. Pada saat kita research tadi itu, kenapa kita pilih BYD misalnya? Ya kita tahu this guy is the best di dalam portfolio electric bus itu ya. Produksi electric bus yang terbanyak yang sudah dia lakukan. Dan satu hal ya yang kita lakukan ketika kita membawa bis itu ke Indonesia, kita kan tahu di Jakarta ini ya banjir ya, hujan ya, panas gitu ya. Kita tuh melakukan extreme test di BYD sana, di pabriknya BYD dan di lab testnya BYD, untuk memastikan bahwa lewat banjir aman, kena hujan pun nggak ada masalah, kepanasan juga masih tetap enak dinikmati oleh maksudnya penumpangnya nggak terganggu gitu ya. Nah itu dilakukan dengan sangat intensif. Jadi apa? Untuk sampai ke situ mereka sudah membangun nih kompetensi yang panjang dong. Kan sebelumnya BYD ini pembuat baterai untuk laptop, untuk handphone, untuk electronic device yang panjang sekali udah perjalanannya. Jadi mereka expert betul. Nah, yang sampaikan Pak Amri, kemana kita mau belajar? Ya ke expertnya aja langsung, ya kan? Jadi mulai berbisnis dengan mereka, mengajak mereka melakukan industri di sini sampai dan seterusnya lah. Sehingga kita banyak manfaatnya, termasuk diantaranya yang tadi saya sambung itu adalah acquisition terhadap teknologi itu step by step bisa kita lakukan gitu. Oke baik Pak. Tadi terkait dengan prospeknya ya Pak ya, untuk VKTR sendiri, untuk Vector sendiri, dan untuk sekarang nih tantangannya nih Pak. Kan tadi kita udah ngomong prospek. Nah tantangannya itu kan kalau bisa dikatakan prospeknya mungkin kita belum ngomong number kali ya. Boleh Pak, disebut deh Pak numbernya nih Pak. Gini. Kalau kita lihat ya, populasi truk di Indonesia itu 5 juta itu. Kalau tahun 2040 pemerintah akan mengurangi atau meningkatkan jumlah electric vehicles di truk maupun bis itu 90%, tinggal 10% saja yang diizinkan untuk combustions, maka 4,5 juta itu kan dari truk yang tadinya combustion harus menjadi listrik. Wah itu loh, kalau nggak dikeroyok banyak orang nggak bisa tuh, nggak selesai tuh. Tahun 2040 kan hanya 17 tahun dari sekarang, ya kan? Sebentar lagi. Bis juga sama. Ada 200.000 bis yang ada di Indonesia ini, dan sekarang yang jalan baru 50 gitu, 52 lah persisnya kan, yang dari kami itu. Nah dari 52 untuk menjadi 200.000 itu harus keroyokan. Jadi kalau kita bicara mengenai projections, prospek, baik quantity memang luar biasa besarnya karena gitu, tapi harus dikejar dengan
keroyokan ya, yang regulasinya juga harus memudahkan, membuat ini segera bisa jalan. Ekosistem charging stations dibangun di mana-mana. Insentif kalau perlu dilakukan untuk mendorong supaya bis atau kendaraan listrik itu juga bisa diadopsi lebih baik oleh masyarakat. Ini semua dikeroyok lah. Industri seperti kami lakukan ini, juga orang lain juga harus bantu, kontribusi ya Pak ya, gitu. Semuanya ya Pak ya. Kalau enggak selesai nih PR yang begini besarnya ini gitu. Ya itu tadi kalau potensi penjualan sekarang ini ya, yang which is mostly masih combustion, bus itu mungkin setahun penjualan sekitar 4.000 5.000 lah rata-rata setahun 10 tahun terakhir. Kemudian truk itu mungkin 100 ribuan selama 10 tahun terakhir. Nah, kalau tapi masih combustion, combustion semua nih sampai sekarang. Tapi kalau 2040 nanti udah dimulai pengurangan bahkan penghentian yang combustion, ya 4.000 5.000 bus per tahun dan 100.000 ini kan harus kembali ke listrik, harus masuk ke konversi ke listrik. Makanya kalau dibilang proyeksi sih prospeknya sangat bagus. Even kita ini juga menawarkan untuk percepatan konversi combustion ke EV ini itu dengan tidak harus investasi di bus atau truk baru, tapi yang lama dikonversi pun kita juga menyiapkan teknologinya gitu. Dari combustion kita rubah nih ke EV itu kan kira-kira mungkin separuhan lah capex-nya dibanding kalau beli baru, tapi itu akan accelerate konversi ini, dan itu kami juga bergerak di bidang itu untuk depannya nanti. Oke, baik Pak. Terus ke depannya nanti akan ada nggak sih Pak? Kalau tadi kan lebih ke heavy mobility kan. Ke depannya mungkin ke retail kah nanti akan dijualnya gitu Pak, untuk yang untuk konsumsi lah ya, untuk masyarakat. Beli bis untuk dipakai pribadi bukan bis nih, kayak kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 gitu Pak, yang gini. Kita ingin fokus betul di heavy mobility ya, tetapi teknologi yang sudah kita kuasai, know-how yang sedang kita bangun, kapasitas produksi yang sudah kita akan nanti lakukan, itu kalau seandainya memang bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang di luar itu dan memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ya kenapa tidak gitu. Jadi apakah kita akan ke passenger vehicle misalnya? Sangat mungkin. Two wheelers misalnya sangat mungkin gitu. Karena kita sendiri juga melakukan banyak technology development atau R&D di situ. Tujuannya ya tadi, mana sih yang paling cepat yang kita bisa lakukan untuk bisa menahan lajunya climate change tadi itu. Gitu. Baik Pak, jadi tidak menutup kemungkinan ya Pak ke depannya kalau misalnya memang permintaannya banyak, kenapa nggak kita memaksimalkan gitu kan di prospek tersebut. Pemanfaatan electric vehicle secara umum itu juga akan kita lakukan dengan di anak perusahaan Vector. Ini ada yang di Bakri Autopart. Itu juga dari hasil proceed IPO ini kita akan bikin fasilitas, bekerja sama dengan partner yang sudah puluhan tahun juga di bidangnya dan sangat berpengalaman. Kita akan kembangkan nih komponen untuk EV. Jadi yang sekarang ini kita punya fasilitas di Bekasi, di Pondok Ungu, itu di sana kita udah ada mungkin penjualan sekitar 1 triliun per tahun lah untuk yang combustion. Kita supply ke OEM tuh, tapi semuanya masih combustion. Mitsubishi, Hino, Isuzu itu semua kita untuk yang commercial vehicle ya komponennya itu kita ikut supply itu kan. Jadi kalau yang berjalan di jalanan itu kalau ada truk Hino, Isuzu atau Mitsubishi itu kalau direm blong itu mungkin kita yang bikin distriknya itu tapi kalau intinya nggak pernah ada masalah itu. Nah sekarang kita di sini yang di fasilitas yang akan kita bangun itu kita mau siapin itu komponen untuk EV, dan tidak hanya untuk BYD ya Pak ya. Artinya kalau untuk produk-produk lain pun juga membutuhkan, kami akan siapkan untuk itu. Musuhnya
kendaraan listrik itu kan beratnya kendaraan. Kalau makin berat, dia energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda itu kan makin gede. Maka dia akan membutuhkan baterai yang lebih besar lagi untuk bisa menggerakkan kendaraan ini. Jadi makanya siasatnya apa nih? Membuat kendaraan ini seringan mungkin. Nah, salah satu keahliannya Bakri Auto Parts tadi adalah membuat komponen-komponen dari ini memang casting tapi steel materialnya. Nah, tapi keahlian itu kan bisa dimanfaatkan kalau misalnya saya mengatakan nggak usah pakai steel, sekarang pakai aluminium yuk. Kan ringan sekali, bisa turun beratnya bisa 50-60% beratnya. Sehingga kendaraan yang harus memikul, memang tidak seluruhnya bisa dirubah menjadi aluminium, tapi part-part tertentu yang memang memungkinkan untuk dirubah menjadi aluminium, itu kita rubah menjadi aluminium. Costnya mungkin sedikit lebih mahal, tetapi overallnya karena ini akan membuat kendaraannya lebih ringan, maka jangkauannya 1 kWh bisa menjadi berapa kilometernya, itu coveragenya bisa menjadi lebih panjang gitu. Jadi Bakri Auto Parts ini elemen yang sangat fundamental. Secara bisnis juga ada manfaatnya. Startup seperti Vector ini kan salah satu masalah terbesarnya apa? Cash flow kan? Cash flow. Nah, dengan adanya Bakri Auto Parts yang sudah punya cash flow yang cukup baik, jadi setidaknya Vector ini ada buffernya gitu. Itu yang membuat kita bersyukur kita punya anak perusahaan Bakri Auto Parts itu. Ya, dan itu salah satu competitive edge kita dibanding mungkin APM mobil listrik lainnya ya, gitu. Karena belum tentu APM mobil listrik lainnya itu memiliki anak usaha yang sudah berjalan 40 tahun dan sudah memiliki revenue yang relatif stabil, dan itu kan satu membantu sekali dalam hal cash flow, dan orang jadi yakin bahwa oh ini Vector ini kalau dilihat dari going concern-nya itu lebih pasti karena memiliki saham Vector itu artinya kan juga memiliki saham di Bakri Auto Parts dan anak-anak usahanya gitu. Yang itu salah satu nih yang tadi sebut Pak Gil adalah salah satu competitive edge kita dibanding APM mobil listrik lainnya gitu. Oke Pak, tadi ngomongin cost ya Pak ya. Seperti yang kita tahu juga kan cost electric vehicle tuh lumayan besar gitu kan Pak. Nah, gimana sih cara meminimalisir cost tersebut, ataukah diminimalisir atau bisa dinaikin harga jualnya mungkin gitu gini, Pak? Mungkin gini, sebelum ngomong itu sebetulnya ya. Iya. Kita ini kan sedang growing ya, sedang tumbuh, dan pertumbuhan itu kan nanti akan membawa volume. Orang jualan pisang saja, jualan 1 sisir dengan jualan 1 tandan itu harganya bisa beda kan? Iya betul. Karena cost yang fixed costnya bisa di spreadnya menjadi lebih banyak. Nah kalau kita memproduksi lebih banyak, fixed cost kita kan bisa di spread lebih banyak tuh. Jadi kan otomatis tuh. Kalau kita growing, kalau kita ekspansi, kalau kita punya market base yang lebih luas, otomatis fixed cost kita kan menjadi lebih murah tuh. Nah itu satu tuh. Yang kedua apa? Teknologi itu juga memberikan kontribusi yang tidak kecil. Kita lihatlah dulu yang namanya pakai handphone pertama kali umur berapa? SD saya Pak. Apa handphonenya apa? Nokia dulu ya. Nokia yang apa? Lupa Pak, pokoknya Nokia dulu. Ya, waktu zaman Nokia SD. Yang pisang iya, gitu ya. Nah, teknologi yang dibawa Nokia saat itu dibandingkan dengan harga untuk membeli Nokia saat itu dibandingkan sehari ini itu mungkin sudah 1/1000-nya. Dulu mahal ya Pak ya. Artinya apa? Dengan teknologi yang jauh lebih baik, dengan kapasitas yang jauh lebih bagus ya, harganya sekarang hanya tinggal 1/1000-nya dibandingkan Nokia zaman tahun itu, ya kan? Nah, begitu juga yang namanya kendaraan listrik. Itu kan electronic device sekarang, hanya electronic device yang dikasih roda. Cuma itu aja kan? Bedanya apa? Handphone dengan kendaraan listrik nggak ada bedanya, karena pada dasarnya kendaraan listrik itu adalah electronic device. Sekarang lebih banyak softwarenya atau lebih banyak hardwarenya? Akan lebih banyak softwarenya yang membuat kendaraan ini bisa bergerak. Nah kalau software buat 1 atau dibuat untuk 1000, costnya sama nggak? Sama. Software ya.
satu bisa dipakai di mana-mana kan. Nah jadi semakin banyak kontennya adalah software, maka dia akan menjadi electronic device. Dia bisa menjadi digital atau electronic device. Otomatis teknologi akan nge-push harganya menjadi lebih murah. Yang ketiga, baterai. Baterai itu belum mature hari ini. Perkembangan baik dari sisi chemistry-nya, mau formatnya, mau dalam bentuk inovasi di BMS baterainya, itu membuat baterai itu makin lama itu per kilowatt hour-nya menjadi semakin murah. Kalau hari ini komponen baterai itu 35% dari harga kendaraan, 35-40 tergantung ya, komposisinya bisa bervariasi. Itu seandainya baterainya sendiri sudah sampai pada posisi yang memang terendah, kendaraan itu bisa menjadi sangat murah. Ya, jadi ada beberapa elemen penting yang tadi saya sampaikan itu. Yang pertama volume, yang kedua teknologi, yang ketiga baterai itu sendiri yang memang sedang bergerak. Bandingkan dengan 10 tahun yang lalu, harga baterai hari ini mungkin sepertujuhnya. Ya, nah jadi it will continue sampai pada posisi yang memang dia akan ada sebuah equilibrium di mana cost itu akan menjadi tercapai. Tapi itu sebelum kita ngomong cost, yuk kita ngomong adoptions. Semakin gede adoptionsnya, semakin rendah harganya. Gitu. Baik Pak Gila, jadi basically harus ada dukungan juga ya dari semua pihak gitu ya kan ya Pak, termasuk juga masyarakat ya teman-teman semuanya ya. Kemudian sekarang kita bicara terkait dengan tantangan nih Pak ya, seperti yang kita tahu juga kan tadi kita udah melihat prospek, kemudian mungkin kita di sini akan bicara terkait dengan tantangan. Seperti yang kita tahu juga kan infrastruktur tuh belum mature lah ya buat di Indonesia sendiri gitu kan. SPKLU-nya belum ada juga yang sebanyak itu, masif itu. Kemudian juga kalau kita lihat pemerintah apakah udah mensupport gitu Pak? Kalau menurut Pak Gil dan juga Pak Amri ini kira-kira seperti apa sih tantangan yang dihadapi oleh VKTR gitu? Sebenarnya bukan tantangan sektor, tapi lebih pada tantangan industri ini. Betul, gitu boleh. Ya. Tadi yang saya sampaikan, untuk kalau kita memang serius mengenai climate change, ini persoalan keroyokannya. Semua pemerintah ikut dengan regulasinya atau dengan insentifnya, masyarakat juga kontribusi dengan adopsinya, industri juga speed up untuk menggunakan teknologi-teknologi yang sudah lebih baik dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai challenge, sebetulnya satu contoh misalnya mengenai charging station ya. Charging stations itu menjadi isu besar hari ini kalau digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang sifatnya private passenger vehicles ya. Ya termasuk juga dalam hal ini two wheelers ya. Tapi kalau untuk kendaraan seperti bis itu di-charge-nya kan di pull station, di pullnya bisnya sendiri. Kayak sekarang ya, contoh nih, bis kita itu jalan kurang lebih sehari 220 kilo. Kalau di charge penuh sampai habis, bis kita itu bisa jalan 340 kilo. Artinya more than enough 220 kilo itu dengan sekali charge, balik ke poolnya, dia di charge lagi, besok sudah bisa jalan 300-an kilo lebih lagi, gitu kan. Jadi nggak menjadi beban. Nah, tapi kalau masuk ke dalam space-nya personal vehicles, itu memang butuh charging station jadinya. Nah, sementara kalau pool kan semuanya 50 busnya juga ada di situ, ada charging stationnya. Nah, challenge terberat itu sebetulnya adalah pemahaman untuk membangun ekosistem. Contoh misalnya, kalau kita menjual base combustion, itu banyak bank yang mau mensupport secara financing. Kalau electric vehicles belum banyak yang mau karena belum ngerti ini barang apa sih gitu kan. Nah itu challenge. Tapi kita sudah melewati lah proses itu. Banyak yang di awal itu sangat sulit. Pak Amri kalau cari duit buat untuk funding customer supaya customernya bisa nyicil gitu, sulit sekali. Karena memang belum dipahami. Ini industri ini kayak gimana sih? Second hand value-nya seperti apa gitu. Nah, kalau kita sekarang misalnya bis kita saja, kita memberikan garansi baterainya sih dalam 8 tahun. Ya berarti kita yakin dong yang namanya bis kita itu umurnya pasti jauh lebih banyak, lebih panjang daripada 8 tahun kan. Karena kita berani memberikan garansi sampai 10 tahun untuk bis ya. Tapi kalau untuk baterainya kita memberikan garansinya 8 tahun. Nah,
dengan itu kan sebenarnya konteksnya berbeda. Kalau combustion berapa lama sih garansi bisa berikan? Coba sekarang yang practical experience di lapangan paling panjang 5 tahun, ya kan? Ini 10 tahun gitu kan, 2 kali lipat. Jadi kalau ngitungnya penggunaan per hari atau penggunaan per kilometer, yang namanya kendaraan listrik itu jauh lebih murah, jauh lebih efisien dibandingkan kendaraan combustion. Nah, ini kan harus sebuah edukasi, baik pembelinya juga memahami itu, bankersnya juga memahami itu. Itu salah satu hal yang penting. Tapi saya rasa kita semua ini sama-sama belajar lah. Regulator sedang belajar, industri finance juga sedang belajar, penggunanya juga sedang belajar, industrinya juga sedang belajar. Jadi adoption, kalau kita lihat ya, di awal mungkin rendah, tetapi nanti begitu sampai ketemu di tipping point-nya, maka akan terjadi exponential growth itu. Dan itu terbukti. Cina contohnya Shenzhen tuh ya. Shenzhen itu sekarang semua kendaraan umumnya udah listrik tuh. Kalau kita lihat pergerakan mereka dalam 5 tahun pertama, 1% aja nggak nyampe. Bukan dari populasi, dari penjualan setahun nih. Dari penjualan setahun untuk yang Shenzhen orang beli kendaraan, rata-rata yang 99% lebih itu masih combustion. Tapi sekarang itu sudah di atas 30%. Pembelian electric vehicles dibandingkan dengan total kendaraan yang terjual. Jadi memang butuh waktu. Dan Shenzhen mungkin melewati proses kritikalnya sudah lewat tuh. Nah, sekarang yang menjadi isu adalah kecepatan industrinya. Seberapa cepat nih mereka bisa supply? Kenapa 30%? Ya karena persoalan ngantri itu. Nah, menurut saya kita sama-sama belajar, tapi yuk kita semua open mind bahwa dalam proses belajar ini pasti ada yang masih disharmoni segala macam. Salah satu contoh yang disharmoni tadi Pak Amri menyampaikan mengenai kita juga membantu untuk melakukan konversi dari kendaraan combustion menjadi listrik. Nah, kalau ini adalah kendaraan bis misalnya yang di jalan di Jakarta, maka dia terbatas umur hanya 10 tahun. Jadi kalau yang mau dikonversi apa? Ya pasti yang mendekati usia 10 tahun kan. Betul. Nah begitu dikonversi jadi listrik, dia nggak bisa dipakai lagi di Jakarta karena umurnya sudah lewat 10 tahun kan. Nah itu kan butuh pendekatan regulasi itu. Bagaimana kalau yang sudah dikonversi, sudah dites dan lolos uji, ya harus dinolkan kembali dong umurnya. Itu kan perlu proses belajar lah. Semua masih perlu belajar. Regulator belajar, industri finance belajar, industri belajar, market belajar. Belajar bersama lah prinsipnya. Itu challenge yang kita hadapi hari ini. Oke, Jar. Ya, mungkin nambahkan Pak Gil ya, mungkin Mbak tadi kan kira-kira lah yang tadi disebut Pak Gil kan satu mengenai harga EV yang masih tinggi dan sebagainya, dan kalau tadi kita hitung harganya memang lebih tinggi, lebih mahal saat ini daripada combustion. Tapi kalau kita punya mobil itu selama 5 tahun, 10 tahun itu, kalau kita bilang namanya total cost of ownership itu dari harga dan perawatan selama per harinya itu selama 5 tahun atau 10 tahun, itu kita jumlah, kemudian kita bagi dengan kalau kita lakukan hal yang sama untuk combustion, hasilnya per harinya cost untuk memiliki mobil listrik itu lebih murah daripada mobil combustion. Itu fakta saat ini dengan harga yang masih mungkin bisa dibilang apalagi nanti kalau lebih murah gitu kan. Apalagi nanti kalau lebih murah. Tapi bahwa harga ini memang menjadi kendala buat saya, misalnya kalau mau beli mobil pribadi, kalau saya beli Kijang misalnya 400-500 juta, saya beli Kijang yang listrik misalnya harganya masih 900 juta, mungkin itu berat buat si konsumen gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat tadi total cost of ownership, sebetulnya 900 juta itu lebih murah nih. Cuman karena ini mahal, industri finance ini menjadi sangat penting. Diperlukan gitu. Jadi saya kalau pasti beli Kijang 500 juta, DP 20% 100 juta. Tapi ada yang biayain yang 400 juta. Sekarang kalau saya beli Kijang yang electric vehicle misalnya nih, contohnya DP-nya mungkin nggak 20%. Mungkin saya diminta 50%. Nah itu dia kan? Nah, mungkin ya ini ketidakmengertian. Karena mereka tuh masih bingung. Ini baterai kalau udah betul. lama terus nggak jalan, terus mau diapain kan, tinggal jadi scrap kan gitu kan. Terus nanti 10 tahun lagi kalau dijual harganya berapa? Belum ada experience.
karena tidak tahu maka orang takut karena memang dia belum paham. Jadi finance ini harus diberikan pendidikan juga lah, edukasi bahwa EV ini tidak lebih beresiko daripada combustion, sehingga orang-orang yang mungkin seperti saya mau beli kijang listrik misalnya yang lebih mahal itu lebih dimudahkan untuk kebutuhan financing atau cash flow-nya. Itu finance yang ini yang masih sangat berat. Kita waktu ini mau jual yang 30 unit ini ke salah satu operator ya Transjakarta ini. Operator Transjakarta ini dia sudah memiliki bank yang akan membiayai gitu. Dan sudah karena sudah lama menjadi nasabah di situ disetujui nih ada pembiayaan. Tapi tahu nggak waktu nyari asuransi kita harus presentasi ke lebih dari 10 asuransi yang dimana 10-10-nya menolak untuk mengasuransikan. Ini kembali nih industri keuangan harus dieducate gitu kan. Akhirnya memang dapat sih, tapi setelah kita pitching lebih dari 10 asuransi Pak gitu. Nah ini kan banknya harus dieducate, multi finance harus dieducate, insurance company-nya harus dieducate. Jadi mungkin satu materi mengenai harga, yang kedua mengenai financing institution gitu ya. Nah yang ketiga mungkin mengenai fasilitas umum. That's why kita ini masuk ke B2B dan B2G. Kenapa? Dengan B2B dan B2G ini satu, belinya mungkin mereka akan dalam bentuk armada yang cukup banyak dan mereka memiliki fasilitas charging station sendiri sehingga mereka tidak terganggu kalau di luar pompa bensin di mana-mana ada tapi SPKLU masih susah nyari, adanya di mall-mall doang dan itu pun hanya mall tertentu. Nah ini agak susah nih, apalagi kalau bus mau ngecharge di mall gimana masuknya ke parkiran kan gitu. Bayar parkir juga lagi. Ya dan nggak bisa masuk kan kalau masuk ke basement bus mana kan gitu. Jadi, tapi kalau kita jualan ini ke B2B B2G yang memang mereka membutuhkan armada yang cukup banyak, mereka bisa siapin sendiri bangun sendiri infrastrukturnya. Tidak tergantung pada pemerintah udah bikin atau belum. Insya Allah kalau pemerintah nanti udah lebih serius gitu ya dan akan membuat sebanyak mungkin SPKLU di mana-mana ya, itu mungkin kendala itu akan berkurang. Tapi ini kita sangat butuh nih dukungan pemerintah untuk pembangunan SPKLU yang lebih banyak, lebih masif gitu ya Pak ya. Lebih banyak dan lebih merata lah di seluruh negara kita gitu. Baik, terima kasih Pak Amri sama Pak Gil tadi ya terkait dengan penjelasannya terkait dengan tantangan bisa dikatakan tuh edukasi ya Pak ya, bisa dikatakan saat ini tuh awareness dan juga edukasi nih buat teman-teman, buat masyarakat, buat financing authority juga, kemudian juga buat pemerintah juga ya Pak ya. Jadi kita tuh sudah melewati satu proses edukasi yang sangat kritikal. Kalau kehujanan nanti kesetrum nggak ya? Nah iya itu udah lewat tuh. Pertanyaan masyarakat nih ya Pak ya. Kalau mobil listrik kehujanan nih nyetrum nggak ya? Gitu. Tapi syukurnya itu udah kelewat tuh. Udah lewat ya Pak ya masa-masa edukasi di saat itu gitu ya. Bahwa itu tidak terjadi. Gitu kan. Ya. Salah satu alasan kita milih BYD kan juga itu, mereka memiliki cukup banyak laboratorium untuk pengetesan produk-produk mereka sebelum di approve dan masuk ke commercial stage gitu. Jadi untuk kebisingan itu mereka punya tuh laboratorium yang ngetes itu masuk atau enggak suara dari luar ke dalam keluar, itu ada tuh ukurannya. Kemudian diukur juga elektromagnetik levelnya. Orang kalau naik mobil listrik yang sembarangan, mungkin kalau lewat di lampu merah berhenti, mobil yang di sebelahnya mungkin tiba-tiba handphonenya kemersek atau nggak bisa. Nah itu karena ada gelombang elektromagnetik yang ada dari si engine itu udah ada laboratorium khusus tuh, crash test mobil jadi udah bagus-bagus dilariin pakai remote gitu, tabrakin ke dinding jebret itu terus, dan nggak cuma sekali kan dilihat itu damage levelnya seperti apa itu ada di situ. Nah kami cuma ngelihat itu salah satu pertimbangan kita untuk
ajak BYD ini sebagai partner kita karena mereka sudah sangat expert ya Pak. Sudah sangat advance dan sangat experience di situ, sehingga ya udah kita belajar aja nih dari teman yang satu ini, kira-kira gitu. Terima kasih teman-teman semuanya nih, buat teman-teman yang mau order ya saham VKTR ya teman-teman ya, bisa langsung aja order di aplikasi kita di Ajaib Sekuritas, karena teman-teman bisa order di situ untuk IPO-nya ya teman-teman ya. Jadi tinggal ditunggu aja masa offeringnya ya Pak ya, tinggal nunggu efektif ke masa offering. Dan buat teman-teman semuanya tadi udah jelas sekali terkait dengan prospeknya untuk mengurangi emisi karbon ya teman-teman yang ada di secara global maupun juga di Indonesia itu sendiri. Dan seperti yang teman-teman tahu juga, saat ini kan global ini kan sudah yang namanya concern sekali sama yang namanya climate change ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk prospek bisnisnya sangat menarik. Jadi buat teman-teman semuanya bisa langsung aja jika tertarik langsung kunjungi kita punya aplikasi, di situ teman-teman bisa langsung pesan. Terima kasih Pak Amri dan juga Pak Gil ya untuk penjelasannya terkait dengan prospek bisnis dari VKTR. Mungkin saya bye dulu nih Pak buat teman-teman investor ajaib nih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Cuan Talk selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.